Bab 2061. Pergilah ke neraka. Selama pertempuran, Ye Yunfei melangkah maju, dan tiba-tiba mendekati setengah kaisar berpangkat tinggi, hampir berhadap-hadapan, dan memukulnya dengan kedua tinju. Setengah kaisar senior sangat marah, dan menebas ke arah Ye Yunfei dengan dua pisau di tangannya. Ye Yunfei tidak mengelak, tubuhnya bergetar, dan petir yang kuat dan tebal terus menyerang dari tubuhnya, menghalangi kedua pisau panjang itu, dan pemboman guntur demi satu memperlambat kecepatan kedua pisau panjang itu. Sial, dua pisau panjang akhirnya memotong dada Ye Yunfei. Bang bang, tinju ganda Ye Yunfei juga mengenai dada setengah kaisar senior itu. Dengan keras, tubuh kaisar setengah berpangkat tinggi itu meledak secara langsung, berubah menjadi darah, daging, dan tulang. Dada Ye Yunfei terpotong dengan dua bekas pisau, tulangnya terlihat dalam, tetapi mulai sembuh sendiri dalam sekejap mata, dan tidak ada masalah serius. Bagaimana bisa, ketika master setengah kaisar lainnya melihat pemandangan ini, kelopak mata mereka berkedut. Dipukul langsung oleh Half Emperor tingkat tinggi, dia hanya menderita luka kecil, kualitas fisik seperti itu sungguh mencengangkan. Ah, Ye Yunfei, tunggu, aku pasti akan membalas dendam ini. Saat berikutnya, tubuh jiwa setengah kaisar senior muncul di kejauhan, menatap Ye Yunfei dengan mata kesal, dan meraung marah. Pada saat ini, tubuh jiwa setengah kaisar berpangkat tinggi ini tampak sedikit lemah, jelas terluka. Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk meraihnya di udara, dan memadatkan tombak hukum, dan melemparkannya ke tubuh jiwa kaisar setengah senior. Tubuh jiwa setengah kaisar berpangkat tinggi itu ketakutan, berbalik dan melarikan diri. Tapi tombak hukum memiliki kekuatan yang kuat untuk mengunci tubuh jiwa, bagaimana dia bisa melarikan diri? Tepat ketika kaisar setengah berpangkat tinggi ini hendak melarikan diri, dengan letupan, tombak hukum menangkapnya dan menembus langsung ke tubuh jiwanya. Tanpa diduga, aku benar-benar mati di tangan anak laki-laki junior, aku tidak berdamai. Kaisar setengah senior meraung dengan enggan, dan kemudian dengan keras, tubuh jiwa langsung hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Sama seperti itu, selusin master setengah kaisar dibunuh oleh Ye Yunfei 4 atau 5 kali berturut-turut. Semudah memotong melon dan sayuran. Nah, berhentilah galak. Pada saat ini, master setengah kaisar lainnya bergegas maju pada saat yang sama, meraung marah dan bergegas menuju Ye Yunfei satu persatu. Ye Yunfei membawa binatang suci berkepala 9, klon darah, dan pisau neteryin untuk bertarung sengit dengan tuan setengah kaisar itu. Faktanya, Ye Yunfei memiliki 100 master setengah kaisar padanya, dan jika dia secara acak melepaskan lusinan master setengah kaisar, dia bisa langsung membunuh semua dari lusinan master setengah kaisar ini. Hanya saja ranah dan kekuatan Ye Yunfei baru saja ditingkatkan, dan dia ingin menggunakan master setengah kaisar ini di depannya untuk memverifikasi keefektifan tempurnya yang sebenarnya saat ini. Boom! Ye Yunfei mengambil langkah maju, menggunakan teknik teleportasi luar angkasa, dan muncul di depan setengah kaisar tingkat menengah, dan meninju dia dengan kedua tinjunya. Semuanya, bantu aku. Kaisar setengah tingkat menengah ini baru saja melihat Ye Yunfei membunuh musuh berulang kali dengan matanya sendiri. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan menakutkan dari tinju Ye Yunfei seperti lautan luas, dan dia tidak memiliki keberanian untuk melawan, melarikan diri. Haha, di mana aku bisa melarikan diri? Ye Yunfei tertawa keras, mengulurkan tangannya untuk meraihnya di udara, tombak hukum dipadatkan, dan melemparkannya dengan suara berkicau, langsung menusuk jantung tengah-tengah. Ini, tingkat setengah kaisar, memanggil. Ye Yunfei mengejar setengah kaisar perantara ini lagi dan memukulnya. Ledakan, kali ini, Ye Yunfei berhasil memicu 10 kali kekuatan tinju terlarang setan 10 kali, dan pukulan perkasa itu begitu mengerikan hingga menenggelamkan Half Emperor tingkat menengah. Dengan kekuatan fisik Ye Yunfei saat ini, memicu kekuatan 10 kali lebih banyak, bisa dibayangkan betapa mengerikannya pukulan ini. Engah, tubuh dan jiwa kaisar setengah tingkat menengah dihancurkan pada saat yang sama, berubah menjadi awan kabut darah. Selama pertempuran, avatar vampir terus menampilkan kekuatan supernatural melahap esensi dan darah asli, dan menelan semua esensi dan darah asli dari semua master setengah kaisar yang jatuh di medan perang ini. Selanjutnya, Ye Yunfei menggunakan kekuatan tempurnya yang menakutkan untuk mendorong semuanya secara horizontal, membunuh musuh satu persatu. Satu demi satu, master setengah kaisar dibombardir dan dibunuh, dan jatuh di tempat. Ayo lari,
kekuatan bertarung anak ini sangat buruk. Kita tidak bisa mengalahkannya. Petik 2. Akhirnya, ketika ada 3 master setengah kaisar yang tersisa, ketiga master setengah kaisar runtuh pada saat yang sama, dan tidak ada lagi dengan semangat juang, dia berbalik dan melarikan diri. Bunuh mereka semua. Menghadapi 3 kaisar setengah terakhir, Ye Yunfei tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung, jadi dia mengirim selusin kaisar setengah dari Menara Dao Surgawi, mengejar 3 kaisar setengah. Setelah Ye Yunfei berdiri di sana dan menunggu selama setengah jam, sekitar selusin master setengah kaisar yang mengejarnya semuanya kembali. 3 master setengah kaisar yang melarikan diri semuanya dipenggal, dan tidak ada dari mereka yang lolos. Itu benar, klon darahku ini, bahkan jika itu ditempatkan di antara klan darah, harus dianggap sebagai ahli top. Ye Yunfei melihat klon darah yang berdiri di sampingnya, merasakan tubuh berdarah dari klon ini nafas energi yang kuat keluar dari atas, dan berkata dengan puas. Avatar darah ini sudah memiliki kekuatan tempur untuk dengan mudah membunuh setengah kaisar perantara, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin setara dengan setengah kaisar tingkat tinggi. Selain itu, garis keturunan dalam tubuh yang terbelah ini juga menyembunyikan kekuatan gaib dan warisan dari berbagai ras darah, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Ras darah adalah ras yang sangat aneh, menggunakan darah sebagai energi, dan sebagian besar warisan ras tersembunyi di dalam darah. Faktanya, ketika Ye Yunfei bertemu dengan tiruan darah ini di alam Changhuang, ia masih memiliki jiwa yang tersisa di tubuhnya, dan ia ingin merebut Ye Yunfei, tetapi jiwa yang tersisa terlalu lemah, dan Ye Yunfei langsung menggunakan Kaisar Surga. Jiwa yang tersisa dihancurkan, dan kemudian menguasai klon darah ini. Ini setara dengan fakta bahwa pemilik asli dari avatar darah berencana untuk mengambil alih Ye Yunfei, tetapi pada akhirnya, Ye Yunfei mengambil alih dan menguasai tubuhnya. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita. Dengan lambaian tangannya, Ye Yunfei mengumpulkan semua barang yang ditinggalkan oleh selusin Master Kaisar setengah yang baru saja jatuh, dan kemudian memasuki Menara Hantu, membiarkan 1 Kaisar setengah tuan untuk melanjutkan dengan Menara Hantu. Cepatlah dan menuju Suzaku Realm. Nah, kekuatan tempurmu saat ini setidaknya setara dengan setengah kaisar tingkat tinggi. Selain itu, kamu juga telah berlatih beberapa seni bela diri dan seni bela diri tingkat kaisar yang kuat. Bahkan jika kamu bertemu dengan setengah kaisar dengan kekuatan sempurna, kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Selanjutnya, kamu harus meningkatkan level energi waktu. Dengan kekuatan tempurmu saat ini, jika kamu menggabungkannya dengan teknik pembalikan waktu, kekuatan tempur yang dapat kamu tampilkan akan semakin kuat. Waktu teknik pembalikan adalah salah satu seni bela diri yang digunakan oleh Kaisar Sepi kuno untuk mengalahkan musuh. Tentu saja, pedang waktu yang Anda kembangkan juga bagus. Selain itu, Anda juga perlu meningkatkan level energi ruang. Menaikkan level ruang energi dapat membuat gerakan Anda lebih cepat, dan itu juga dapat membuat pedang waktu Anda lebih kuat. Saya merasa bahwa di antara berbagai hukum di dunia, hukum waktu dan hukum ruang harus dianggap sebagai 2 hukum yang lebih kuat, dan itu sepadan dengan usaha Anda untuk mengolah dan meningkatkan. Orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei, sebagai bagian dari pohon dunia yang kacau, Hun Lao adalah yang terbaik dalam energi waktu dan energi ruang. Jadi dia menyarankan Ye Yunfei untuk memperkuat latihannya. Bab 2062. Oke, kalau begitu aku akan meningkatkan energi waktu dan energi ruangku. Ye Yunfei mengangguk. Ngomong-ngomong, kamu telah mengolah jue tubuh hegemoni Dewa Petir ke tingkat tertinggi sekarang. Apakah kamu akan berlatih metode pelatihan tubuh yang lebih maju lagi? Hun Lao bertanya tiba-tiba. Tuan Hun, apakah Anda lupa bahwa apa yang saya latih sekarang adalah teknik pelatihan tubuh yang sangat maju, dan itu adalah teknik tingkat kaisar? Kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Bab tubuh tempat Tai Zhou Tian. Itu diajarkan kepadamu oleh Kaisar Yan. Petik 2. Orang tua itu segera mengingatnya dan berkata, benar, selanjutnya saya akan berlatih bab tubuh penempaan Tai Zhou Tian yang diajarkan kepada saya oleh Kaisar Yan. Saya pikir kekuatan metode latihan tubuh ini seharusnya sangat bagus. Saya hanya bisa katakan sekarang kamu baru saja mulai berlatih. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, pada saat ini, Ye Yunfei ingat terakhir kali dia bertarung berdampingan dengan Kaisar Yan. Meskipun Kaisar Yan hanyalah tiruan pada saat itu, kekuatan tempur yang dia tunjukkan sangat menakutkan,
terutama ketika dia menggunakan bab tubuh tempat Taizu. Kekuatannya itu tak terbatas, itu hanyalah dewa kuno. Jadi Ye Yunfei lebih mendambakan latihan seperti bab tubuh tempat Taizu Tian. Kemudian, Ye Yunfei terus berlatih di Menara Hantu. Saat ini, bagi Ye Yunfei, ada dua hal terpenting. Yang pertama adalah menemukan kembali ibu dan saudara perempuannya, dan yang kedua adalah meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, di tempat tertentu dalam kehampaan yang kacau, dua hutan menggunakan kekuatan visual mereka untuk melihat setiap gerakan Ye Yunfei dari kejauhan. "Biksu, bagaimana perasaanmu?" Seorang lelaki tua berpakaian tentara bertanya kepada seorang biarawan gemuk di sebelahnya. "Tentu saja itu sangat bagus. Diperkirakan sulit untuk menemukan makhluk muda kedua yang sebanding dengannya di seluruh dunia berukuran 3000. Dia menerobos ke setengah kaisar di usia muda, dan baru saja menerobos ke setengah kaisar. Dengan kekuatan tempur untuk menghancurkan setengah kaisar lainnya, pertempuran melompati bukanlah masalah. Dengan bakat seperti itu, jika dia menerobos menjadi kaisar langit di masa depan, bukankah tidak akan ada makhluk di level ini? Seorang kaisar surgawi di seluruh dunia berukuran 3000 untuk menjadi lawannya. Tanda tanya, benar-benar jahat, dan di lautan jiwanya, sebenarnya ada sisa jiwa kaisar surga yang tersembunyi. Pengalamannya pasti sangat menarik. Jika dia benar-benar diizinkan untuk menerobos ke kaisar surga, maka dia pasti akan menjadi orang yang menghancurkan ketiganya. Keberadaan yang menakutkan di dunia dengan ribuan ukuran. Pria tua itu mengangguk. Hanya saja aku tidak tahu berapa lama dia akan menerobos dan menjadi kaisar surga. Aku berencana untuk menunggu sampai dia menerobos dan menjadi kaisar surga sebelum secara resmi menyerapnya sebagai penerus sekte terang kita. Orang tua itu melanjutkan, "Ya, tidak ada yang tahu berapa lama baginya untuk menjadi kaisar surga. Selama periode waktu ini, aktivitas faksi gelap semakin terbuka. Bahkan ada banyak faksi gelap yang berjalan secara terbuka di dunia, dan komunikasi terbuka. Saya kira ini harus menjadi tata letak faksi gelap tingkat tinggi. Mereka mungkin bermaksud untuk membiarkan makhluk dari faksi gelap berintegrasi ke dunia 3000 ukuran, menjalin hubungan dengan kekuatan dan ras besar, dan tunggu sampai kekacauan di masa depan. Pada awalnya, tindakan faksi gelap akan menjadi lebih mudah," kata biksu gendut itu. "Ya, saya juga merasa begitu. Saya menduga bahwa golongan gelap adalah kekuatan yang ingin memisahkan kita dari golongan terang. Dalam penghancuran dunia terakhir, meskipun faksi ringan kami relatif lemah, mereka sangat bersatu dan menunjukkan keefektifan tempur yang hebat, menyebabkan kerugian besar pada faksi gelap. Jadi kali ini faksi gelap mungkin telah mendapat pelajaran, dan sebelum kekacauan besar secara resmi dimulai, bagilah kekuatan faksi terang kita. Dengan cara ini, ketika kekacauan besar secara resmi dimulai, pasti akan ada beberapa kekuatan dan ras di 3000 dunia yang tidak mengetahui kebenaran dan memilih untuk berdiri di sisi faksi gelap lebih buruk." Petik 2, kata lelaki tua itu dengan cemberut. "Jadi kami, faksi terang, tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami harus bertindak secepat mungkin untuk menghentikan plot faksi gelap." Petik 2, biksu gendut itu mengangguk dan berkata, "Ada satu hal lagi yang perlu terus kita perhatikan. Ye Yunfei telah menjadi sasaran 3 kaisar surgawi, dan mereka dapat menyerang Ye Yunfei kapan saja." Petik 2, orang tua itu berkata lagi, "Ayo lakukan ini. Kami berdua akan menyimpan klon untuk mengawasi Li Yunfei. Begitu 3 kaisar surgawi ingin menyerangnya, kami akan menghentikan mereka tepat waktu. Hanya saja jika Ye Yunfei menghadapi bahaya saat melawan setengah kaisar itu, kami tidak peduli, itu tergantung keberuntungannya sendiri." Biksu gendut itu berpikir sejenak dan berkata, "Oke, mari kita lakukan seperti ini." Petik 2, orang tua itu mengangguk setuju. Saat ini, Ye Yunfei masih berlatih di Menara Hantu. Kali ini, Ye Yunfei mengeluarkan hampir semua Space Spar dan Time Spar, serta harta lainnya yang mengandung energi ruang dan energi waktu, memurnikan dan menyerap. Dengan berlalunya waktu, tingkat energi ruang dan tingkat energi waktu Ye Yunfei terus meningkat. Dunia luar, setengah kaisar yang mengemudi dalam kehampaan yang kacau dengan menara hantu, berjalan lama di belakang jalan. Kemudian lusinan master setengah kaisar muncul dan mengelilingi mereka. "Berhenti, mengapa kamu memiliki aura anak Ye Yunfei itu padamu? Kami di sini untuk memburu dan membunuh Ye Yunfei di bawah perintah kaisar surga." Salah satu master setengah kaisar bertanya dengan tegas.
Memanggil. Sebelum ahli setengah kaisar selesai berbicara, Ye Yunfei sudah keluar dari menara hantu, mendatanginya dalam sekejap, dan memukulnya. Dia adalah Ye Yunfei. Lusinan master setengah kaisar semuanya menjadi pucat karena terkejut, dan setelah melihat Ye Yunfei dengan jelas, mereka semua meraung. Maka, pertempuran sengit dimulai. Ye Yunfei melepaskan semua binatang berkepala 9, klon darah dan pisau hantu, dan bertarung melawan puluhan master kaisar setengah. Di antara master setengah kaisar yang datang untuk memburu dan membunuh Ye Yunfei, yang terkuat adalah setengah kaisar tingkat tinggi, dan bahkan tidak ada satupun setengah kaisar dengan kekuatan penuh. Karena perubahan mendadak di dunia beberapa waktu lalu, hampir semua kaisar setengah penyempurnaan melihat secercah harapan untuk terobosan, dan mereka semua berlatih di pintu tertutup, jadi bagaimana mungkin mereka kehabisan waktu. Lagi pula, apakah seseorang dapat menerobos dan menjadi kaisar langit tergantung pada akumulasi, bakat, dan kondisi lainnya. Yang terpenting adalah keberuntungan. Siapapun yang memiliki keberuntungan akan memiliki harapan untuk menerobos. Dan begitu orang lain diizinkan untuk menerobos lebih dulu, satu kaisar langit lagi akan menghabiskan sedikit lebih banyak keberuntungan, jadi tidak ada setengah kaisar yang sempurna yang mau ketinggalan. Setelah pertempuran sengit, puluhan master setengah kaisar yang datang untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei semuanya terbunuh. Perasaan ini sangat baik. Ye Yunfei menginjak mayat setengah kaisar yang berdarah, berkata dengan enteng dengan aura pembunuh. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei seperti ini. Setelah mengalami cobaan dan pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya berhasil menerobos dan menjadi kaisar surga. Dapat dikatakan bahwa dia menginjak gunung mayat dan lautan darah ke puncak tertinggi di dunia 3000 ukuran. Bab 2063. Setelah pertempuran, Ye Yunfei kembali ke menara hantu dan terus memperbaiki dan menyerap space spar dan time spar. Setengah hari kemudian, bagian depan adalah alam Suzaku. Bandi yang bergegas dengan menara hantu tiba-tiba berhenti, dan berkata kepada Ye Yunfei melalui transmisi suara. Memanggil. Ye Yunfei keluar dari menara hantu dan melihat ke depan. Benar-benar melihat dunia yang sangat besar. Tentu saja, apa yang dilihat Ye Yunfei adalah penghalang ruang dunia ini. Di antara dunia dengan ukuran 3000, sebagian besar dunia dibungkus oleh penghalang ruang, dan di dalamnya ada ruang yang luas dan tak terbatas. Saya melihat api yang mengamuk membakar penghalang ruang di depan. Seperti yang diharapkan dari alam Suzaku, dikatakan bahwa binatang mitos Suzaku paling menyukai lingkungan ini. Orang-orang Miao di alam Suzaku mengklaim sebagai keturunan dari binatang mitos Suzaku, dan dikatakan bahwa sebagian besar seni bela diri mereka berlatih milik Departemen Pemadam Kebakaran. Di tengah, seperti ikan di air, orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei, "Ya, lingkungan dunia Suzaku Realm mengandung energi yang kaya dan atribut hukum api." Kata Ye Yunfei, titik petik 2, orang tua itu berkata kepada Ye Yunfei, "Ya, saya harus menemukan cara untuk masuk." Ye Yunfei mengangguk dan berkata, "Penghalang ruang alam Suzaku sangat aneh, dengan api merah menyala sepanjang waktu, dan keluarga Suzaku sangat peka terhadap energi api dan hukum, jadi sebaiknya kita tidak masuk ke alam Suzaku dengan menghancurkan penghalang ruang. Metode ini dapat menarik perhatian orang-orang kuat di Suzaku Realm kapan saja. Saya bahkan curiga bahwa api yang menyala di atas penghalang ruang Suzaku Realm telah dibatasi secara khusus untuk mencegah orang luar menghancurkannya." Petik 2, orang tua itu berkata lagi. Orang tua itu memiliki persepsi ruang dan waktu yang luar biasa. Dia samar-samar merasakan bahwa tampaknya ada atmosfer terlarang di penghalang ruang alam Suzaku, jadi dia mengingatkan Ye Yunfei. Itu tidak peduli, dengan saudara situ, semuanya mudah. Petik 2, Ye Yunfei tertawa. Kali ini kembali ke benua Hongmeng, Ye Yunfei membawa Situ Konger keluar karena dia menyukai 72 perubahan Situ Konger. Jadi Ye Yunfei mengirim Situ Konger dari menara hantu dengan pikiran, "Keluarlah, ini Suzaku dunia. Menurut legenda, ini adalah dunia maju yang sangat menakutkan. Kakak Ye, kamu benar-benar datang ke Suzaku Realm." Situ Konger berdiri di samping Ye Yunfei, melihat penghalang ruang dari alam Suzaku yang terbakar di depannya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. "Saudara Situ, terserah Anda bahwa kami akan menyelinap ke alam Suzaku." Petik 2, kata Ye Yunfei. "Oke, tidak masalah. Ini bukan pertama kalinya kami bekerja sama, dan kami sudah memiliki pengalaman."
Petik 2, kata Situ Konger sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei menemukan pintu masuk ke alam burung vermilion. Itu adalah portal ruang angkasa yang tinggi, memancarkan suasana ruang dan waktu yang kuat. Portal ini tidak hanya dilengkapi dengan lebih dari selusin formasi brilian, tetapi juga ada sejumlah besar orang yang menjaga. Selanjutnya, Ye Yunfei bersembunyi di dekat pintu masuk dan keluar dari alam Suzaku, dan melakukan teknik bayangan rahasia, menyempitkan napas, dan mengintai. Dengan keadaan Ye Yunfei saat ini dan tingkat energi ruang, teknik rahasia tersembunyi ditampilkan efeknya sangat kuat bahkan jika ada makhluk yang lewat, tidak mungkin untuk mendeteksinya. Kecuali ada beberapa master semi kaisar dengan kemampuan persepsi yang sangat kuat yang secara khusus melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk membedakan, adalah mungkin untuk menemukan sosok Ye Yunfei. Setelah menunggu selama 2 hari, Ye Yunfei akhirnya menemukan sekelompok makhluk keluar dari portal Suzaku Realm. Setelah sekelompok makhluk keluar, mereka duduk di pesawat luar angkasa dan terbang menuju kehampaan yang kacau di kejauhan. Secara umum, jika beberapa makhluk dengan ranah dan kekuatan rendah memasuki kehampaan yang kacau untuk bergegas, kebanyakan dari mereka akan memilih untuk naik pesawat luar angkasa. Hanya seorang master dengan kekuatan setengah kaisar yang dapat menggunakan energi spiritual dan kecepatan tubuhnya yang kuat untuk berjalan cepat dalam kehampaan yang kacau. Ye Yunfei bergerak diam-diam, dan mengejar pesawat luar angkasa itu. Kecepatan gerakan Ye Yunfei saat ini tidak hanya lebih cepat dari rata-rata master setengah kaisar, dan mudah untuk melacak pesawat luar angkasa itu. Ye Yunfei diam-diam mengikuti di belakang pesawat ruang angkasa. Darah kebangsaan Miao. Tampaknya orang ini harus menjadi kebangsaan Miao dari Suzaku Realm. Petik 2, Ye Yunfei memperhatikan salah satu pemuda berkemeja kuning di pesawat ruang angkasa, dan menemukan bahwa darahnya sangat mirip dengan darahnya, ibu, dan tidak bisa membantu tetapi merasa jantungnya berdetak kencang. 1 jam kemudian, memanggil, Ye Yunfei tiba-tiba muncul, mempercepat kecepatannya, dan melampaui pesawat ruang angkasa dalam 1 langkah. Lalu mengulurkan tangan besar, memperbesar dan memperkecil, dan meraih pesawat ruang angkasa itu. Tangan besar Ye Yunfei melepaskan nafas energi yang menakutkan, yang sangat menakutkan, langsung menekan semua makhluk di pesawat ruang angkasa hingga tidak bergerak. Aku tidak bisa bergerak lagi. Tidak, Tuan Muda Miao, sepertinya ada tuan yang mengerikan sedang menyerang kita. Teriakan panik segera terdengar dari dalam pesawat luar angkasa. Senior, aku adalah keturunan langsung dari suku Miao di alam Suzaku. Aku tidak tahu mengapa senior melakukan sesuatu padaku. Demi suku Miao, tolong lepaskan kami. Pemuda berbaju kuning itu berteriak masuk panik. Dia langsung mengungkapkan identitasnya sebagai keturunan langsung dari kebangsaan Miao, dan ingin menggunakan kewarganegaraan Miao untuk mengancam pihak lain. Karena seperti yang kita ketahui bersama, suku Miao di Suzaku Realm adalah ras yang sangat defensif. Jika ada anggota suku yang diintimidasi oleh musuh asing, mereka pasti akan membalas dengan cara yang sangat ganas. Terutama Raja Suzaku, yang merupakan master dengan temperamen yang sangat panas dan kekuatan yang menakutkan, dia pernah menekan seluruh 3000 dunia. Meskipun Suzaku King sekarang sudah pensiun dan jarang menunjukkan wajahnya, kekuatan pencegahnya masih ada. Dalam keadaan normal, di 3000 dunia, tidak ada kekuatan atau makhluk yang akan memprovokasi orang Miao di Suzaku Realm tanpa alasan. Ambil, Ye Yunfei menyesap dengan ringan, meraih pesawat luar angkasa di telapak tangannya, dan kemudian menggunakan kekuatan magisnya untuk menyegel semua makhluk di dalam pesawat luar angkasa. Di antara makhluk-makhluk di pesawat luar angkasa, yang paling kuat adalah alam surga tahap awal, dan mereka tidak memiliki perlawanan sama sekali. Ye Yunfei langsung mengirim pesawat ruang angkasa ke menara hantu. Kemudian semua makhluk di pesawat luar angkasa ditangkap. Kamu, siapa kamu? Apakah kamu baru saja menangkap kami? Pemuda berbaju kuning itu terkejut ketika dia melihat bahwa itu adalah seorang pemuda seusianya yang melakukannya. Dia pikir itu adalah seorang ahli senior. Anak muda, kami dari orang Miao di alam Suzaku. Mengapa kamu menyerang kami? Apakah kamu tidak tahu konsekuensi dari memprovokasi orang Miao? Anak muda, segera lepaskan kami. Dan kami tidak perlu menahanmu bertanggung jawab. Jika tidak, Anda akan menyesalinya. Seorang lelaki tua menatap Ye Yunfei dan berkata, dengan rasa peringatan yang kuat tersembunyi dalam kata-katanya, diam kalian semua. Kalian datang dan jawab pertanyaanku.
Ye Yunfei menunjuk pemuda berbaju kuning itu dan berkata, Bab 2064, Nak, siapa kamu? Kamu tidak punya keluhan, kenapa kamu menangkapku? Segera lepaskan aku, kalau tidak, kamu akan menunggu untuk menanggung kemarahan orang-orang Miao kami di alam Suzaku. Pemuda berbaju kuning itu menjadi marah dan berkata dengan tegas kepada Ye Yunfei, mulai sekarang, izinkan saya mengajukan pertanyaan, dan Anda menjawab pertanyaan, jangan bicara omong kosong. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Tanda seru petik 2, apakah kamu kenal Miao Ziqiong? Ye Yunfei bertanya, apa yang kamu tanyakan pada Miao Ziqiong? Siapa kamu, dan bagaimana kamu tahu si jalan Miao Ziqiong itu? Pemuda berbaju kuning tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar pertanyaan Ye Yunfei. Ketika Ye Yunfei mendengar kata pelacur, tanpa basa-basi lagi, dia langsung mengeluarkan pil racun hitam dan memasukkannya ke mulut pemuda berbaju kuning itu. Saat berikutnya, pemuda berbaju kuning itu mulai berteriak, meronta dan berguling-guling di tanah, jeritannya sangat melengking. Kamu, Nak, kamu berani memberi tuan muda Miao pil beracun seperti itu, kamu mencari kematian. Orang tua yang baru saja berbicara terkejut dan marah saat melihat ini, dan bertanya pada Ye Yun. Orang tua ini adalah kekuatan alam surga tahap awal, dan merupakan pengawal pribadi pemuda berbaju kuning. Bentak, Ye Yunfei menamparkan lelaki tua itu dengan tamparan, dan mengirim lelaki tua itu terbang, menghantam tanah jauh, dan pingsan. Melihat pemandangan ini, makhluk lain dari Vermilion Bird Realm terdiam dan tidak berani berbicara lagi. Setelah beberapa saat, pria muda berbaju kuning mulai merasa kurang kuat karena obat, dan dia berhenti berteriak, berbaring di sana terengah-engah, wajahnya sangat pucat. Sekarang, bisakah kamu menjawab pertanyaanku? Atau, apakah kamu ingin mencoba pil racunku lagi? Ye Yunfei mengeluarkan pil racun hitam lainnya dan berkata dengan dingin, aku berkata, apa yang ingin kamu ketahui, tanyakan saja. Pria muda berbaju kuning itu melihat pil racun hitam di tangan Ye Yunfei, tidak bisa menahan diri untuk menggigil, dan berkata dengan tergesa-gesa. Pemuda berbaju kuning ini hanya kekuatan alam batas, dan selalu dimanjakan, bagaimana dia bisa menahan siksaan pil beracun. Apakah kamu kenal Miao Ziqiong? Ye Yunfei bertanya, aku tahu, dia adalah putri dari pangeran ketiga. Kali ini pemuda berbaju kuning tidak berani berterus terang, dan menjawab dengan jujur. Ayah Miao Ziqiong adalah putra ketiga Raja Suzaku, yang dikenal sebagai pangeran ketiga di alam Suzaku. Bagaimana kabarnya sekarang? Ye Yunfei bertanya lagi. Dia tinggal di istana Feng yang sekarang, dan dia harus menyumbangkan 3 mangkuk esensi dan darah setiap hari untuk merawat putrinya. Dikatakan bahwa dia hanya bisa bertahan paling lama lebih dari setahun, dan dia akan kehilangan basis kultivasinya dan benar-benar kehilangan kultivasi Anda, menjadi orang yang tidak berguna mulai sekarang, dan bahkan mungkin mati karenanya. Pemuda berbaju kuning itu ragu sejenak, lalu menjawab. Apa? Wajah Ye Yunfei berubah dengan liar saat mendengar itu. Apa hubungan antara kamu dan Miao Ziqiong? Melihat ekspresi Ye Yunfei, pemuda berbaju kuning tidak bisa menahan rasa curiga dan bertanya pada Ye Yunfei. Kamu seharusnya tidak bertanya, jangan bertanya. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mencicipi pil racun itu lagi. Ye Yunfei memelototinya. Pemuda berbaju kuning itu terkejut dan tidak berani bertanya lagi. Apakah putri Miao Ziqiong bernama Xiao Fei? Penyakit apa yang diderita Xiao Fei? Mengapa dia membutuhkan 3 mangkuk esensi dan darah asli ibunya setiap hari untuk menyembuhkan penyakitnya? Siapa yang datang dengan ide itu? Ye Yunfei bertanya lagi. Ketika Xiao Fei pergi untuk melakukan misi, dia menghadapi musuh yang kuat, diracuni di tubuhnya, dan jatuh koma. Setelah diagnosis penyihir tua dalam keluarga, untuk menyembuhkan racun, seorang kerabat dekat harus mendedikasikan 3 mangkuk esensi dan darah asli setiap hari. Dimungkinkan untuk memperbarui hidup Xiao Fei. Jika tidak, Xiao Fei akan mati kapan saja. Petik 2. Jawab pemuda berbaju kuning. Nyatanya, Ye Yunfei pernah mendengar pernyataan ini sebelumnya. Pada awalnya, beberapa jiwa suku Miao dari alam Suzaku pergi ke alam Changhuang untuk membawa Miao Ziqiong kembali ke alam Suzaku, dan inilah alasan mereka berkata. Penyihir tua, Ye Yunfei mendengar kata-kata itu, matanya sangat dingin. Ye Yunfei yakin bahwa penyihir tua itu sengaja mengincar ibunya. Karena dari sudut pandang Ye Yunfei,
sepertinya tidak ada racun di dunia, dan dibutuhkan 3 mangkuk esensi asli dan darah dari kerabat dekat untuk mendetoksifikasi. Di belakang penyihir tua itu mungkin adalah putra tertua atau putra kedua Raja Suzaku. Tujuan utama mereka berurusan dengan ibuku tentu saja karena ibuku memiliki pembuluh darah suci Suzaku yang sangat murni di tubuhnya. Setelah terbangun sepenuhnya, itu akan menjadi yang berikutnya pesaing paling kuat untuk Raja Suzaku. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan mungkin menebak apa yang sedang terjadi. Apakah Miao Ziqiong dan Xiao Fei tinggal di istana Fengyang? Ye Yunfei menatap pemuda berbaju kuning itu dan bertanya lagi. Ibu dan anak perempuan mereka tinggal di istana Fengyang. Istana Fengyang dijaga oleh penyihir tua, dan tidak mungkin mereka berdua meninggalkan istana Fengyang. Pemuda berbaju kuning itu menjawab, apa, mereka bukan penjahat? Mengapa penyihir tua mengirim seseorang untuk menjaga istana Fengyang? Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan marah. Penyihir tua itu berkata, Xiao Fei adalah anak yang luar biasa dari kebangsaan Miao kita. Sekarang dia diserang oleh musuh yang tidak dikenal. Kerugian musuh. Dan Miao Ziqiong tidak bisa meninggalkan istana Fengyang karena dia harus mendedikasikan esensi dan darahnya untuk Xiao Fei setiap hari. Petik 2. Pria muda berbaju kuning itu menjawab. Di mana pangeran ketiga? Bukankah pangeran ketiga adalah ayah dari Miao Ziqiong? Apakah dia peduli dengan putrinya? Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu bertanya lagi. Pangeran ketiga adalah ayah Miao Ziqiong, dan dia adalah putra ketiga Raja Suzaku. Masuk akal jika statusnya di dunia Suzaku tidak boleh rendah. Putri dan cucunya menderita pada saat yang sama. Anda harus sangat mementingkan itu. Tanpa izin dari penyihir tua, pangeran ketiga tidak dapat memasuki istana Fengyang. Petik 2. Pemuda berbaju kuning berkata, apa, bukankah pangeran ketiga adalah putra ketiga Raja Suzaku? Dengan statusnya, dia juga membutuhkan izin dari penyihir tua untuk mengunjungi putri dan cucunya. Apa gunanya? Mendengar ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan amarahnya. Petik 2. Di alam burung vermilion, status pangeran ketiga jauh dari sebanding dengan penyihir tua. Penyihir tua adalah tangan kanan Raja Suzaku. Hampir semua hal penting di alam Suzaku kita membutuhkan partisipasi dan keputusan penyihir tua. Dapat dikatakan bahwa selain Raja Suzaku, status penyihir tua di Suzaku kita Realem adalah tertinggi. Dan meskipun pangeran ketiga adalah putra ketiga Raja Suzaku, dia bahkan belum membangkitkan Suzaku Divine Vein. Kekuatannya lemah, statusnya di klan tidak tinggi, dan dia bahkan dianggap sebagai aib bagi klan kita. Pangeran tertua dan pangeran kedua berbeda, keduanya ahli top di dunia Suzaku kita, bahkan penyihir tua sangat sopan kepada kedua pangeran ini dan memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Pemuda berbaju kuning itu menjawab. Petik 2. Begitu. Petik 2. Ye Yunfei sudah tahu tentang status keluarga ibunya di antara orang-orang Miao di Suzaku Realem. Mereka dibenci dan dikucilkan. Selain itu, Ye Yunfei menebak alasan mengapa adik perempuannya, Xiao Fei, diserang oleh musuh yang tidak dikenal saat menjalankan misi keluarga, adalah karena orang-orang di belakangnya, pembunuhnya pasti ada hubungannya dengan pangeran besar atau pangeran kedua, karena Xiao Fei juga membangkitkan Suzaku Divine Vein di tubuhnya, dan darahnya sangat murni. Secara alami, dia akan menjadi duri di mata pangeran besar dan pangeran kedua, dan penyihir tua juga kaki tangan. Dalam analisis terakhir, ibu baik Xiao Fei dan Xiao Fei adalah korban perebutan kekuasaan dalam kebangsaan Miao. Bab 2065. Sungguh suku Miao di Suzaku Realem, interiornya sudah lama busuk. Ye Yunfei mencibir. Meskipun Ye Yunfei telah melihat banyak perebutan kekuasaan yang mendebarkan dan kejam antara anggota inti keluarga besar, dia tidak terkejut ketika melihat mereka, tetapi itu adalah perasaan lain ketika itu terjadi pada anggota keluarganya sendiri. Bagaimana dengan Raja Suzaku? Apakah dia tidak peduli dengan apa yang terjadi pada anak dan cucunya? Tanya Ye Yunfei. Kamu bahkan berani bertanya tentang Raja Suzaku. Pemuda berbaju kuning itu tercengang. Oke, biarkan aku berkata. Melihat mata melotot Ye Yunfei dan pil racun hitam di tangannya, dia menggigil dan berkata dengan tergesa-gesa. Raja Suzaku telah berlatih dalam pengasingan sepanjang tahun, dan dia biasanya tidak menunjukkan wajahnya. Belum lagi klan umum, bahkan pangeran besar dan pangeran kedua, sangat sulit untuk melihat Raja Suzaku. Saya hanya melihat Raja Suzaku sekali dalam hidupku, tapi itu hanya salah satu. Klonnya, jawab pemuda baju kuning itu.
Ini agak abnormal, bahkan jika Suzaku King berlatih dalam pengasingan, dia tidak akan melupakan anggota keluarganya. Kecuali jika dia telah menghabiskan ratusan tahun dalam pengasingan untuk mencapai level tertentu dan menemui kesulitan, tapi ini adalah sangat jarang. Raja Suzaku tidak apa yang akan terjadi. Ye Yunfei berpikir sendiri ketika mendengar kata-kata itu. Saudara situ, selanjutnya, kamu akan berubah menjadi orang ini, dan kita akan menyelinap ke alam burung vermilion. Kata Ye Yunfei kepada situ Konger melalui transmisi suara. Oke, tapi, Kakak Ye, kupikir mudah untuk berubah menjadi dia, tapi lebih baik mengetahui berbagai ingatannya, sehingga kita tidak akan terekspos dengan mudah setelah kita memasuki alam burung vermilion, jawab situ Konger. Jangan khawatir, aku akan melakukan pencarian jiwa padanya dan dengan paksa mentransplantasikan ingatannya padamu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, dalam koleksi Ye Yunfei, terdapat metode pencarian jiwa, yang dapat secara paksa mencari dan membaca ingatan tubuh jiwa makhluk hidup. Kakak Ye, apakah kamu tahu cara mencari jiwa? Dikatakan bahwa mencari jiwa itu agak berbahaya. Petik 2. Situ Konger sedikit terkejut. Menurut legenda, mencari jiwa adalah teknik rahasia yang sangat sombong dan berbahaya. Kemungkinan untuk berhasil, jika tidak mudah untuk diserang balik. Jangan khawatir, aku tahu satu atau dua hal. Ye Yunfei tersenyum. Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk meraihnya, mengambil pemuda berkemeja kuning itu, membawanya ke pagoda Tiandao, mulai melakukan metode pencarian jiwa padanya, dan secara paksa memindahkan ingatannya ke situ Konger. Ye Yunfei sudah setengah kaisar junior sekarang, dan kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada kekuatan setengah kaisar biasa, tidak masalah sama sekali untuk melakukan metode pencarian jiwa. Pemuda berbaju kuning ini hanya di alam Dao. Bagi Ye Yunfei, dia memiliki kekuatan semut. Menghadapi pencarian jiwa Ye Yunfei, dia tidak memiliki perlawanan. Sekitar 2 jam kemudian, situ Konger telah memperoleh sebagian besar ingatan pemuda berbaju kuning itu. Ternyata pemuda berbaju kuning ini bernama Miao Chen, dan dia adalah keturunan dari adik laki-laki Raja Suzaku. Kakeknya adalah seorang sesepuh berkebangsaan Miao yang berstatus tinggi. Miao Chen sangat disayang oleh kakeknya, jadi statusnya di antara mereka lumayan, tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan anak cucu Raja Suzaku. Setelah situ Konger mendapatkan ingatan Miao Chen, dia segera berubah menjadi penampilan Miao Chen, seperti aslinya, bahkan temperamen dan pesonanya persis sama, bahkan Ye Yunfei tidak bisa membedakannya. 72 transformasi Miao Shumen sangat misterius, dan dikatakan seperti apapun yang mereka ubah. Dalam hal keindahan transformasi, di seluruh dunia dengan ukuran 3000, tidak ada teknik kedua yang bisa dibandingkan. Selain itu, latihan semacam ini sangat khusus tentang bakat, dan hanya mungkin untuk berlatih jika Anda memiliki bakat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Sekte Miaoshu biasanya menerima sangat sedikit murid, dan setiap generasi paling banyak hanya memiliki beberapa ratus murid, atau bahkan beberapa. Ini juga alasan penurunan bertahap Miaoshu. Kakak situ, selanjutnya, kamu akan menjadi Miao Chen, kata Ye Yunfei kepada situ Konger. Haha, mudah untuk mengatakannya, kakak Ye Yunfei akan banyak mengajari Miao di masa depan. Situ Konger berkata sambil tertawa lebar. Saat ini, Miao Chen benar-benar pingsan setelah dicari jiwanya, dan dia tidak tahu berapa lama dia akan bangun dari koma. Dava pencarian jiwa adalah seni jiwa yang sangat mendominasi. Jiwa yang dicari akan menderita kerugian besar, dan dalam kasus yang parah, mereka mungkin langsung mati. Miao Chen ini baru saja pingsan, dan dia sudah dalam kondisi yang sangat baik. Kemudian, Ye Yunfei membawa situ Konger kembali ke makhluk-makhluk dari alam burung vermilion. Tuan Miao, apakah kamu baik-baik saja? Lelaki tua itu segera bertanya ketika dia melihat tatapan lesu situ Konger. Ledakan, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menamparkan lelaki tua itu hingga pingsan. Kemudian, Ye Yunfei melumpuhkan semua jiwa alam burung vermilion yang memiliki kekuatan alam gabungan. Hanya sekitar setengah dari makhluk dengan kekuatan alam penciptaan dan Tianshu yang tersisa. Kemudian Ye Yunfei mulai menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk mengendalikan makhluk yang tersisa. Setengah hari kemudian, semua makhluk yang kekuatannya berada di bawah alam ciptaan menjadi budak Ye Yunfei. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, sudah sangat mudah untuk menaklukkan makhluk dengan kekuatan alam ciptaan. Cobalah untuk menaklukkan alam gabungan.
Ye Yunfei berpikir sejenak, dan bangun satu persatu, makhluk-makhluk itu dengan kekuatan alam batas, mencoba untuk menaklukkan mereka. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei menaklukkan beberapa makhluk dengan kekuatan tahap awal dan menengah di alam gabungan. Adapun makhluk di tahap akhir dari alam gabungan dan mereka yang memiliki kekuatan penuh, Ye Yunfei menemukan bahwa dia tidak dapat menaklukkan mereka untuk saat ini. Sayang sekali, Ye Yunfei berpikir pada dirinya sendiri bahwa Miao Chen memiliki kekuatan sempurna di alam gabungan. Jika dia bisa menaklukkannya, akan lebih baik untuk menaklukkannya secara langsung tanpa perubahan Situ Konger. Oke, saudara Situ, kamu bisa bertindak sekarang. Ayo masuk ke alam burung vermilion, kata Ye Yunfei kepada Situ Konger. Kemudian Ye Yunfei membawa Situ Konger dan para budak yang ditaklukkan keluar dari menara hantu, naik ke pesawat ruang angkasa yang telah digunakan Miao Chen sebelumnya, dan kembali ke alam burung vermilion. Ye Yunfei belajar dari ingatan Miao Chen bahwa dia meninggalkan alam vermilion berkali ini. Tidak ada yang penting tentang itu, dia hanya berencana pergi ke dunia biasa lain untuk bersenang-senang dan bersenang-senang. Sebagai anak berkebangsaan Miao di alam Suzaku, Miao Chen akan menerima kesopanan yang sangat tinggi ketika dia pergi ke dunia biasa. Jadi dia suka pergi ke beberapa dunia biasa dan menikmati menjilat berbagai agama dan kelompok etnis. Kakak Situ, beritahu aku ketika saatnya tiba bahwa kamu mengalami badai ruang waktu yang mengerikan di tengah kehampaan kekacauan, dan rombonganmu menderita banyak kerugian. Kamu sedang tidak mood untuk melakukan tur, jadi kamu kembali setengah jalan. Di pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei berkata kepada Situ Konger, oke, itu alasan yang bagus. Jangan khawatir, kakak Ye, di antara orang-orang Miao Chen hanya bisa dianggap sebagai pemalas dengan status rata-rata. Tidak banyak orang yang memperhatikannya. Situ Konger tertawa. Karena itu, lebih baik bagi kita untuk lebih berhati-hati, kata Ye Yunfei. Bersambung.